Di tengah pandemi COVID-19 yang terus mengancam, diperlukan upaya nyata dan kesadaran semua masyarakat agar penyebaran virus berbahaya tersebut tidak semakin meluas. Sejak pertama kali masuk dan terkonfirmasi di Indonesia, penyebaran virus corona dari hari ke hari terus bertambah. Tak hanya orang dewasa dan orang tua renta, virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini juga menular ke bayi dan anak-anak lewat berbagai cara penyebaran, seperti kontak fisik atau bersentuhan, udara, air, dan masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi sebagian masyarakatnya terpapar COVID-19 telah melakukan berbagai langkah konkret agar penyebaran virus ini tak meluas. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun harus turun tangan langsung ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat untuk menjaga diri dan keluarganya agar tidak terpapar virus berbahaya ini. Begitu berbahayanya virus ini, orang nomor 1 di Jawa Tengah ini terpaksa juga harus melarang tradisi mudik lebaran yang telah menjadi agenda tahunan masyarakat. Suami dari Siti Atiko ini meminta kepada seluruh diaspora Jateng untuk tidak mudik pada saat lebaran nanti. Para pekerja yang ada di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Jabar, Jatim, Bali, dan lainnya diminta menetap di lokasi masing-masing. Pasalnya, dari hasil tracking yang dilakukan terhadap pasien yang positif corona di Jateng, ditemukan beberapa tertular dari daerah lain. Saya masih tetap menghimbau untuk warga dimanapun berada untuk tidak mudik, tapi kita juga mendorong terus pemerintah membantu kehidupan mereka yang tidak mudik, wabil khusus terhadap mereka yang memang membutuhkan bantuan. Kalau yang ekonominya menengah ke atas nggak apa-apa, tapi yang bawah tolong itu dibantu. Dan mudiknya, mari kita baru mudik gaya baru. Nah, mudik gaya baru dalam kondisi COVID ini adalah mudik digital. Saya sedang menyiapkan nanti silaturahmi digital, terus kemudian kita bisa halal bihalal digital. Kita akan coba kerjasama dengan televisi agar kita bisa berbagi, ngeling kemana-mana dan masyarakat bisa tampil di televisi untuk sekedar mengatakan maaf lahir batin kepada keluarga di kampung, masuk TV, dan itu cara baru untuk kita bisa menyampaikan pesan pada orang-orang tercinta, termasuk sesepuh bini sepuh. Bagi masyarakat yang telah terlanjur mudik pun mereka dihimbau agar tetap menjalankan protokol kesehatan, yakni dengan mengikuti isolasi selama 14 hari, baik secara mandiri maupun swadaya yang disediakan di desa-desa. Hal ini dilakukan guna memangkas rantai penyebaran virus corona. Melalui program isolasi, desa-desa yang ada di Jawa Tengah telah menyiapkan tempat isolasi khusus bagi pemudik lengkap dengan petugas medis yang akan memantau perkembangan kesehatan pemudik setiap harinya. Mereka sudah menyiapkan ruang isolasinya, namun demikian di desa ini ada 10 yang baru pulang dari luar kota dan hari ini mereka dipantau terus oleh bidan desa, oleh Pak Lurah ya, dan alhamdulillah kondisinya sampai dengan 10 hari yang pulang terlama, mereka masih baik. Mereka komunikasi pakai WA dan setiap hari dikontrol. Insya Allah mereka bisa menyampaikan. Dan tadi yang menarik dari Pak Lurah adalah agar keluarga yang memiliki saudara-saudara di perantauan, masing-masing nelpon keluarganya dan menyarankan untuk tidak pulang. Saya kira ini cara yang paling bagus karena yang bisa komunikasi paling dekat adalah keluarganya sendiri. Ya. Pemudik yang baru tiba dari luar kota langsung dilakukan screening dengan mengecek suhu badan serta kesehatan pemudik. Harus mudik memang dari tim desa ketat, diusahakan jangan sampai untuk mudik itu datang ke kampung, dan dari keluarga juga sudah disarankan lebih baik menunda mudik dulu gitu. Tempat isolasi. Tempat isolasi yang disiapkan? Tempat isolasi yang disiapkan kalau memang ada itu ada 2 tempat. Yang satu di BKD ini, yang satu di Gedung Olah Bali Desa. Kira-kira menampung berapa?
Kalau yang di aula balai desa itu karena luas ukuran 16x22. Sampai saat ini sudah berapa orang Pak yang mudik? Kalau mudik 11. Yang 10. pulang dari luar daerah. 10 orang. Nah, kebetulan sudah di isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan dan Pemerintahan Desa. Pak, kalau nanti pemudik yang tidak mau diisolasi gimana Pak tindakannya Pak? Kita harus tegas, Pak. Kalau memang tidak mau ya kita sementara diarahkan harus periksa dulu dengan kategori kesehatannya memenuhi. Seperti yang dilakukan Desa Pucang Rejo, Kabupaten Kendal yang memanfaatkan sekolah dasar untuk tempat karantina. Banyaknya warga asli desa yang akan pulang saat lebaran, pihak desa tidak mau ambil resiko dan mewajibkan mereka yang pulang mudik untuk mengikuti isolasi mandiri. Perangkat desa mendata dan memastikan pemudik yang akan pulang ke Desa Pucang Rejo Kendal harus transit dan mengikuti isolasi di tempat karantina yang telah disiapkan pihak desa. Kita melakukan pendataan, Pak. Pendataan seluruh warga perantau yang ada di desa kita data. Kemudian kita juga data juga perantau yang ingin mudik. Tanggalnya berapa, nanti jam sampai di Pucang Rejo sini hari apa, kita data semua. Dan alhamdulillah warga semua perantau, warga juga terutama dari perantau pun menyadarinya. Total semua perantau ada 306 dan yang mengkonfirmasi akan mudik ini sekitar 60 orang. Ini mudah-mudahan 60 orang ini tidak semua pulang. Nanti mudah-mudahan ada yang tidak ingin atau mengurungkan niat untuk tidak jadi mudik, Pak. Kalau petugas sendiri Pak, gimana Pak? Petugas sendiri ini dalam kita menjaga rumah karantina kita ada 3 shift, Pak. Kita melibatkan semua elemen masyarakat dari Pemdes, perangkat desa, kemudian dari BPD, kemudian Linmas, kita juga ormas yang ada di desa kita, NU, Nahdlatul Ulama Sebadan Makomnya, kemudian ada PKK, Posyandu, dan juga Karang Taruna. Kita libatkan semua dalam penanganan COVID-19 ini. Ya, kita mentaati peraturan dari pemerintah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Sementara itu, Desa Jagung Pekalongan, perangkat desa membuat tempat pemeriksaan 1 pintu masuk desa untuk mencegah pemudik masuk ke desa. Pemudik yang baru tiba diwajibkan untuk mengikuti isolasi yang ada di balai desa. Ya, untuk Desa Jagung sendiri kita mendirikan 2 posko. Yang pertama, posko utama itu untuk warga yang pulang dari perantauan. Disitulah nanti kita sediakan aula balai desa dan posko pengecekan kesehatan. Apabila dalam kurun waktu sehat, baru orang-orang tersebut, warga tersebut bisa masuk. Dan posko kedua, di sini kita batasi keluar masuk desa, khususnya orang-orang yang ber-KTP dari zona merah, zona merah, kita tidak perbolehkan untuk masuk desa. Kita siaga mungkin Desa Jagung yang paling utama dari tanggal 19 atau 20, total lebih dari sudah 170-an. Itu kebanyakan 85% itu dari Jakarta. Dari Jakarta ya. Di Kota Semarang, karantina mandiri juga dilakukan relawan dan pengurus kelurahan dengan menyiapkan gedung serbaguna untuk isolasi pemudik. Ini berawal dari keprihatinan kita akan pandemi corona. Terus kita berinisiatif untuk menyiapkan karantina mandiri ini untuk mencoba mengurangi resiko, terutama ini pemudik, Mbak. Sementara ini kita menggunakan balai pertemuan, balai RW kita di RW 3 Jomblang. Cuman ya kondisinya apa adanya, fasilitas masih minim, terutama untuk pendatang yang mungkin pemerintah bisa saja melarang pemudik pulang, tapi
kemungkinan tetap ada bahwa mereka akan pulang ke kampung halaman mereka. Jadi kami hanya berupaya, kalau fasilitas masih minim sekali, kami masih berupa gedung ini, dan mungkin untuk tempat tidur dan lain-lain mungkin segera kita upayakan. Cuman yang kita khawatirkan itu soal mengenai fasilitas kesehatan untuk petugas mungkin yang berjaga. Jadi mungkin keperluan untuk alat pelindung diri itu terutama. Sementara itu, untuk pemudik dari luar negeri, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan ruang isolasi khusus di STIE BPD Jateng. Kampus milik BPD Jateng ini disulap menjadi sebuah ruang isolasi yang nyaman dan lengkap. Ini hari keempat mereka finishing, udah siap, udah ready, dan nanti akan ada 10 kamar. Untuk dokter sudah kita siapkan, untuk ruang stok obat kita siapkan, sehingga kita harapkan nanti mereka saudara kita TKI yang kemarin kurang lebih ada 9, dan kalau tidak salah sekarang masih di Medan, akan kita siapkan, kita jemput, akan mereka mengisolasi di sini. Nah, ini bagian dari cara kita untuk berhati-hati, khususnya mereka yang di luar negeri, sehingga betul-betul bisa dikontrol. Ini rumah saya, mau diapain? Itu percetakan kenapa buka aja, banyak orang lalu lalang. Beberapa waktu yang lalu sempat viral adanya pemudik yang marah-marah dan menolak untuk melakukan isolasi. Tindakan tersebut pun disayangkan sejumlah pihak karena mengabaikan dampak virus COVID-19. Kesadaran dan kerjasama dengan tim gugus tugas penanganan COVID menjadi garda terdepan untuk mencegah penularan virus corona. Mengabaikan dan menganggap remah COVID-19 justru menjadi awal bencana penyebaran COVID di lingkungan keluarga dan masyarakat. Terlalu, ini sangat keterlaluan. Kecuali saya pengedar narkoba. Siapapun yang pulang ke Solo, kalau ada pendataan, mohon untuk ditanggapi dengan baik. Karena virus corona ini jangan dipandang remeh, jangan dipandang enteng, dan petugas yang datang itu juga jangan diremehkan. Petugas itu tujuannya adalah baik. Kebetulan Sondaan ini masih 0. Kelurahan Sondaan ini masih 0, belum terpapar lah, sehingga mesti isolasi itu penting. Kerja di mana? Kalau di zona merah langsung diminta untuk membuat surat pernyataan sanggup melakukan karantina mandiri di rumah dan diawasi oleh masyarakat dan Babinsa dan Babim Kamtipmas. Menyadari masih banyaknya pemudik yang mengabaikan protokol kesehatan, beberapa daerah di Jawa Tengah terpaksa melakukan tindakan keras untuk memberikan efek jera kepada pemudik. Betapa pentingnya kesehatan dan ancaman tertular virus corona bisa terjadi di mana saja. Seperti yang dilakukan Pemkab Sragen, Jawa Tengah, yang menempatkan masyarakat yang masih nekat mudik dan mengabaikan protokol kesehatan di rumah kosong yang sudah lama tak berpenghuni. Karena sudah 10 tahun rumah ini tidak ditempati, warga masyarakat sekitar sering sekali dihantui suara-suara, dihantui bayangan-bayangan hitam besar, yang ternyata rumah ini rumah hantu. Dan juga yang ada masih di sini Mas Heri Susanto. Mudah-mudahan kalau dipindahkan di rumah isolasi rumah hantu ini bisa menjadi contoh teman-teman yang lain, supaya apa yang menjadi peraturan pemerintahan dan peraturan relawan bisa dihiraukan atau bisa diindahkan atau bisa ditaati gitu. Selain memberikan efek jera, keberadaan mereka di rumah kosong untuk mengedukasi masyarakat yang masih nekat mudik dan mengabaikan protokol kesehatan saat mudik ke kampung halamannya. Ya agak takut juga sih, tapi cuma ya saya ikhlas saja. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ya cuma gambaran aja, tapi insya Allah nggak ada. Ya kan dulu kan bisa ngobrol-ngobrol, kalau sekarang cuma temannya itu HP sama lihat-lihat YouTube gitu. Ya kapok lah kan,
anak saya nangis terus. Kemarin aja datang ke sini nangis cuma di pintu itu aja, nggak bisa masuk. Tak hanya harus menjalani karantina, bagi pemudik yang masih nekat pulang harus berhadapan dengan tim gabungan yang melakukan razia di simpul-simpul perbatasan tiap-tiap kota di Jawa Tengah. Dan jika terjaring petugas, pemudik yang masih nekat kembali ke kampung halamannya terpaksa diminta putar balik ke tempat asal karena larangan dari pemerintah. Yang diperintahkan putar balik itu yang pertama itu dari arah Jakarta, terutama yang tidak menerapkan physical itu, kemudian dari Banten, kemudian ada tadi satu bus dari Pulau Sumatera. Itu kita putar balikkan di gate Kali Kangkung, kemudian kalau seandainya keluar dari Mangkang, di Mangkang juga sudah disiap diputar balik. Sudah koordinasi dengan sudah Pak, lewat pesawat. Kalau kita memutarkan kendaraan pasti kita komunikasi dengan yang di jalur barat pintu masuk kota Semarang. Di kota Semarang, penghalauan pemudik dilakukan di beberapa titik masuk kota lumpia, seperti perbatasan Semarang-Kendal, Semarang-Demak, dan Semarang Kabupaten Semarang. Seluruh pemakai jalan diperiksa satu persatu suhu tubuhnya hingga penggunaan masker. Mereka yang memiliki suhu lebih dari 38 derajat langsung disarankan ke ruang kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, bagi pengguna jalan yang diketahui sebagai pemudik, petugas memberikan teguran keras dan meminta mereka untuk kembali ke tempat asal. Kita melaksanakan penyekatan, menindaklanjuti daripada perintah pimpinan dalam hal ini Bapak Wali Kota untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat supaya orang yang mau masuk kota Semarang itu betul-betul sudah memenuhi standar daripada protokol kesehatan, utamanya kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 supaya semua menggunakan masker. Kemudian yang selanjutnya, apabila indikasi mereka yang mau masuk kota Semarang itu ada pemudik, langsung akan dikembalikan, tidak boleh masuk kota Semarang. Kemudian apabila plat kendaraan itu berasal dari luar kota Semarang, namun demikian dia berdomisili di daerah Semarang, nanti tetap kita akan melakukan sesuai dengan SOP, kendaraan mereka itu akan disemprot. Kemudian penumpangnya tetap kita akan lakukan tes suhu badan. Meski berlebaran di kampung halaman adalah impian semua orang, namun menjaga kesehatan dari penularan COVID-19 lebih utama di tengah pandemi seperti saat ini. Jikapun masih abai terhadap paparan virus COVID-19 ini, mungkin kejadian yang menimpa 8 pemudik yang terpapar dalam satu mobil travel di Cilacap ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Meski terpisah oleh jarak dan waktu. 8 pemudik ini adalah 8 pemudik yang dari Jakarta. Dia di Jakarta itu satu kontrakan, satu rumah. Pulang ini dalam satu travel, karena masih keluarga, satu kampung, satu tetangga. Maka sampailah di Cilacap, itu sampai di Cilacap, Cimanggu. Ini kan 8 penumpang travel ini, ternyata hasilnya memang positif. Kami melakukan tes itu setelah ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dengan gejala-gejala COVID. Jadi kakaknya dari salah satu pemudik itu malah yang meninggal. Bagi masyarakat Jawa Tengah yang tidak mudik, tak perlu berkecil hati. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan ribuan bantuan kepada para perantau yang berada di Jabodetabek dan kota besar lainnya. Bantuan yang akan dikirim nantinya berupa sembako, di mana jumlahnya saat ini telah terdaftar sekitar 60.000 bagi perantau asal Jateng yang masih bertahan di ibu kota Jakarta dan Bodetabek. Anggaran untuk bantuan warga Jateng yang ada di Jakarta dan Bodetabek sudah disiapkan, dan mekanisme penyaluran bantuan juga sudah dibicarakan.
Dari 60.000 orang yang telah terdaftar, hasilnya setelah diverifikasi menjadi 26.000 orang. Sehingga untuk sementara bantuannya akan dikirimkan sejumlah 26.000 paket sembako. Meski demikian, Pemprov Jateng meminta data tersebut tidak perlu ditutup dahulu, karena masih banyak masyarakat yang ingin menyumbang. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan pengiriman bantuan tersebut melalui PT Pos Indonesia. Bapak Ibu, seluruh warga Jawa Tengah, khususnya yang ada di perantauan, wabil khusus bagi yang berniat ingin pulang kampung. Untuk yang kesekian kali, saya menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika panjenengan semua pingin keluarga tetap sehat dan selamat, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung. Jika panjenengan nekat pulang, saya tegaskan, sama saja Anda membahayakan anak, istri, atau suami, serta mengancam seluruh hidup orang yang kami sayangi, yang kita sayangi, termasuk orang tua panjenengan yang sudah sepuh. Bapak Ibu, jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Bapak Ibu yang ada di Jakarta, Anda tahu tentu saja, ibu kota adalah zona merah corona. Kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar. Mungkin saya, Anda, teman, atau keluarga kita. Artinya, Bapak Ibu mungkin saja sudah tertular, sudah positif corona, tapi tidak mengetahuinya. Sebab sebagian penderita memang tidak merasakan gejala. Dan jika Anda sudah mengidap corona, lalu Anda nekat pulang, Anda bisa menulari teman seperjalanan di bus, di kereta, ataupun angkutan lainnya. Orang-orang yang di jalan juga bisa tertular. Keluarga juga bisa tertular. Bahkan satu desa bisa kena semuanya. Kesadaran dan kepedulian bersama seluruh elemen bangsa menjadi modal utama untuk melawan pandemi COVID-19. Dengan kekuatan kolaborasi dan semangat kepedulian ini, beban saudara kita yang masih berada di perantauan semakin diperingat. Sementara itu, di tengah teknologi yang semakin canggih ini, nilai-nilai silaturahmi dan saling memaafkan tak akan luntur meski terpisah oleh jarak dan waktu. Kemarin, saya sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI, dengan Gubernur Jawa Barat, selanjutnya saya akan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur. Kita membuat kesepakatan bersama untuk melarang warga pulang ke daerah asal. Yang di Jakarta tetap di Jakarta, yang di Jabar tetap di Jabar, yang di Jateng tetap saja di Jateng, dan yang di Jatim tolong tetap tinggal di Jatim. Untuk menjamin kehidupan warga di perantauan yang sudah tidak bisa bekerja, kami pun mengusulkan pada gugus tugas pusat agar memberikan jaring pengaman sosial. Ada jaminan kebutuhan dasar untuk masyarakat selama menjalani social atau physical distancing di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu, COVID-19 ini bukan masalah sepele. Ini masalah hidup mati. Karena itu, mohon sekali lagi saya mohon, jangan bersikap meremehkan. Jangan semaunya sendiri. Ini masalah kita bersama yang harus kita selesaikan juga dengan kebersamaan. Anda berdiam di rumah, insya Allah kita semua sehat. Atau Anda nekat, kita semua terancam tidak selamat. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal seperti sedia kala. Semoga.